Seandainya di usia senja kita masih memiliki tabungan yang cukup, bukankah hidup terasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bahagia? Banyak orang yang menunda memikirkan soal menabung, hingga akhirnya waktu berjalan begitu cepat, dan usia pun bertambah. Namun, menabung di usia tua bukanlah hal yang mustahil, justru bisa menjadi salah satu kunci menjaga kemandirian. Bukan semata karena uang, tapi karena rasa aman yang lahir dari persiapan. Menabung bukan hanya tentang angka di rekening, tapi juga tentang melatih kesabaran, mengelola keinginan, dan mengatur kebutuhan agar tidak berlebihan. Menabung di usia tua memang berbeda dengan masa muda. Jika dulu tabungan bisa bersifat jangka panjang, maka kini fokusnya lebih pada keberlangsungan. Uang yang terkumpul harus bisa cepat diakses, mudah dipakai, namun tetap aman. Oleh karena itu, strategi menabung harus disesuaikan. Menyimpan uang di rekening tabungan biasa mungkin terasa cukup, tapi dengan bunga yang sangat kecil, nilainya akan tergerus inflasi. Disinilah pentingnya memilih tempat menabung yang tepat, agar nilainya tidak hilang ditelan waktu. Bayangkan seseorang yang baru mulai menabung di usia 55 tahun. Jika ia menyisihkan sebagian dari uang pensiun, walau kecil sekalipun, dalam waktu 5 hingga 10 tahun, ia tetap memiliki cadangan darurat. Cadangan ini bisa menolong di saat biaya kesehatan membengkak, atau ketika kebutuhan mendadak datang tanpa aba-aba. Rasa tenanglah yang menjadi hasil paling nyata, bukan sekadar saldo yang terlihat di layar. Namun, perjalanan menabung di usia tua kerap terganggu oleh godaan kecil. Belanja tanpa rencana, memberi terlalu banyak pada anak atau cucu, hingga lupa bahwa masa depan masih membutuhkan perhatian. Disinilah dibutuhkan komitmen. Menabung harus diibaratkan seperti menanam pohon. Meski tanah sudah keras, meski usia sudah lanjut, tetap ada bibit yang bisa tumbuh, jika dirawat dengan sabar. Bahkan pohon yang ditanam belakangan pun bisa berbuah, meski tidak sebanyak pohon yang sudah lama tumbuh. Dan di balik strategi ini, ada satu rahasia yang sering dilupakan banyak orang. Rahasia yang sederhana, tapi mampu mengubah cara pandang terhadap menabung di usia senja. Rahasia yang akan membuat langkah terasa lebih ringan, meski sudah tidak sekuat dulu. Apakah Anda ingin tahu rahasia itu? Bayangkan, Anda sedang duduk di teras rumah pada sore hari, ditemani secangkir teh hangat, angin berhembus pelan, dan rasa damai yang menyelimuti. Namun, di balik ketenangan itu ada satu hal yang membuat hati benar-benar tenang, yaitu kesadaran bahwa tabungan Anda masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah rahasia sederhana yang sering terlupakan, yakni konsistensi. Tidak peduli berapa jumlah yang bisa disisihkan, yang terpenting adalah melakukannya secara rutin, tanpa jeda panjang, tanpa alasan yang terus ditunda. Konsistensi dalam menabung di usia tua ibarat denyut jantung. Mungkin tidak selalu terasa besar, namun tanpa itu hidup akan kehilangan iramanya. Menyisihkan Rp100.000, atau bahkan Rp50.000 saja setiap minggu, tetaplah sebuah langkah maju. Dari jumlah yang kecil, lambat laun akan terkumpul cukup banyak, apalagi jika dipadukan dengan kedisiplinan. Hal ini bukan lagi soal besar kecil angka, melainkan tentang menumbuhkan rasa percaya diri, bahwa Anda masih mampu mengendalikan keuangan, meski tidak lagi seproduktif dulu. Tahukah Anda, banyak penelitian menunjukkan bahwa rasa cemas finansial di usia senja berkurang drastis ketika seseorang terbiasa menabung meski dalam jumlah kecil. Otak manusia merespons lebih tenang saat tahu ada cadangan yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Dengan kata lain, konsistensi menabung bukan hanya menyehatkan keuangan, tapi juga menyehatkan pikiran. Rasa tenang itu akan membuat hari-hari terasa lebih ringan, tidur pun lebih nyenyak, karena Anda tidak lagi dihantui rasa takut akan kekurangan. Namun, ada satu tantangan besar yang sering menguji konsistensi ini, yaitu keinginan untuk selalu menyenangkan orang lain. Tidak jarang lansia lebih memilih menghabiskan tabungan demi anak atau cucu, tanpa memikirkan kebutuhan pribadi. Padahal, jika tabungan terkuras habis, justru mereka yang akhirnya merepotkan keluarga. Menabung untuk diri sendiri bukanlah bentuk egois, melainkan cara menjaga kemandirian. Karena pada akhirnya, anak dan cucu akan lebih tenang jika orang tua mereka tetap memiliki cadangan. Tetapi, ada satu strategi lain yang jarang dibicarakan, sebuah langkah yang mampu membuat tabungan di usia tua lebih kokoh, lebih tahan lama, dan lebih sulit tergerus kebutuhan sehari-hari. Sebuah strategi yang membuat tabungan bukan hanya sekadar simpanan, melainkan sebuah perlindungan. Apa strategi itu?
Tahukah Anda, salah satu strategi terbaik dalam menabung di usia tua adalah memisahkan tujuan. Bukan sekadar menaruh uang di satu tempat, lalu berharap cukup untuk semua kebutuhan, melainkan membagi dengan cerdas, agar setiap rupiah memiliki peran yang jelas. Seperti seorang jenderal yang menempatkan pasukannya di barisan depan, tengah, dan belakang, tabungan pun perlu strategi serupa, supaya tidak mudah terkuras hanya karena satu kebutuhan mendesak. Pertama adalah tabungan darurat. Ini adalah cadangan yang bisa langsung digunakan tanpa banyak syarat, tanpa harus menunggu lama. Fungsinya sederhana, untuk mengatasi kejadian tak terduga, biaya rumah sakit, perbaikan mendadak di rumah, atau kebutuhan lain yang tak bisa ditunda. Dengan adanya tabungan darurat, hidup terasa lebih ringan, karena setiap masalah bisa segera diatasi tanpa harus berhutang. Kedua adalah tabungan jangka menengah. Mungkin Anda ingin memperbaiki rumah, membeli kendaraan sederhana, atau bahkan sekadar menyiapkan dana perjalanan pulang kampung. Tabungan ini sebaiknya ditempatkan di produk yang sedikit lebih menguntungkan, misalnya deposito atau instrumen serupa yang relatif aman. Dengan begitu, uang tidak hanya diam, tapi juga bertumbuh, meski perlahan. Dan yang terakhir adalah tabungan jangka panjang. Di usia senja, tabungan jenis ini sering disepelekan, padahal justru menjadi pondasi. Bukan berarti harus besar, namun harus konsisten. Ia berfungsi sebagai pelindung, terutama saat kebutuhan di masa depan tidak bisa lagi ditutup dengan tabungan harian. Walau usia sudah lanjut, tetap ada kemungkinan hidup lebih lama dari yang dibayangkan, sehingga cadangan jangka panjang akan menjadi penyelamat. Bayangkan, betapa tenangnya hati ketika setiap kebutuhan sudah memiliki posnya masing-masing. Tidak ada lagi rasa khawatir tabungan habis dalam sekejap, karena Anda tahu, semua sudah ditempatkan dengan bijak. Setiap rupiah yang disimpan memiliki makna, setiap lembar yang dijaga memberi rasa aman. Namun, meski strategi ini terdengar sempurna, ada satu musuh yang seringkali tidak terlihat, yang diam-diam bisa menggerogoti tabungan hingga habis. Musuh yang datang perlahan, tanpa disadari, dan tiba-tiba membuat simpanan yang sudah dijaga bertahun-tahun terasa begitu kecil nilainya. Apakah Anda bisa menebak musuh itu? Seandainya ada satu musuh yang paling berbahaya bagi tabungan di usia tua, musuh itu adalah inflasi. Ia bukan pencuri yang datang malam-malam, bukan juga penipu yang mengelabui dengan kata-kata manis. Inflasi datang dengan pelan, hampir tak terasa, namun mampu menggerus nilai uang sedikit demi sedikit, hingga tabungan yang tadinya cukup, perlahan menjadi tidak berarti. Bayangkan, dulu dengan 100.000 Anda bisa membawa pulang keranjang belanja penuh dari pasar. Kini, dengan jumlah yang sama, hanya beberapa kantong plastik kecil yang bisa Anda bawa. Begitulah cara inflasi bekerja, merampas daya beli tanpa ampun. Dan jika tabungan tidak diatur dengan benar, maka semua kerja keras menabung bisa hilang begitu saja. Inilah alasan mengapa strategi menabung di usia tua tidak boleh berhenti hanya pada menyimpan uang di rekening biasa. Tabungan harus cerdas, harus mampu melawan inflasi. Salah satunya adalah dengan menaruh sebagian dana di instrumen yang lebih tahan nilai, seperti emas. Emas bukan sekadar logam mulia, ia adalah penjaga nilai. Dari puluhan tahun lalu, emas terbukti bisa mempertahankan daya beli, bahkan ketika harga-harga melambung. Selain emas, ada juga instrumen lain yang relatif aman, seperti deposito dengan bunga tetap, atau produk tabungan khusus lansia yang disediakan oleh bank. Meskipun tidak bisa memberikan keuntungan besar, setidaknya mampu menjaga agar uang tidak terus-menerus menyusut nilainya. Prinsip utamanya adalah menyesuaikan porsi. Tidak semua harus dialihkan, tapi cukup sebagian, agar tabungan tidak sepenuhnya kalah oleh inflasi. Tahukah Anda, rasa tenang akan semakin terasa ketika Anda tahu tabungan tidak hanya diam, tapi juga bertahan menghadapi arus waktu. Menabung di usia tua memang berbeda, bukan lagi tentang mengejar pertumbuhan besar, melainkan menjaga nilai tetap utuh. Dan saat Anda berhasil melindungi tabungan dari inflasi, Anda sedang menjaga martabat diri, agar tetap mandiri, tanpa bergantung sepenuhnya pada orang lain. Namun, masih ada satu strategi terakhir, sebuah langkah yang sering dilupakan, padahal justru menjadi kunci bagaimana tabungan bisa digunakan dengan bijak hingga akhir hayat. Sebuah langkah yang bukan hanya tentang menyimpan, tapi juga tentang merencanakan. Apakah Anda ingin tahu langkah terakhir ini? Bayangkan, Anda sudah menabung dengan konsisten,
memisahkan tujuan dengan cermat, bahkan melindungi nilai tabungan dari inflasi. Semua itu tentu langkah besar. Namun ada satu hal penting yang sering luput diperhatikan, yaitu perencanaan penggunaan. Menabung saja tidak cukup, karena tanpa rencana, tabungan bisa cepat habis, terseret kebutuhan yang tidak terkendali, atau terjebak dalam keputusan yang terburu-buru. Perencanaan penggunaan tabungan di usia tua ibarat peta perjalanan. Tanpa peta, Anda bisa tersesat, berjalan berputar-putar, hingga akhirnya lelah tanpa arah. Dengan peta, setiap langkah lebih jelas, setiap tujuan lebih terukur. Artinya, tabungan harus dibagi bukan hanya berdasarkan tujuan, tapi juga berdasarkan waktu penggunaan. Ada bagian untuk harian, bagian untuk bulanan, dan bagian untuk tahunan. Tahukah Anda, salah satu kesalahan paling umum lansia dalam menabung adalah terlalu cepat menguras simpanan untuk membantu orang lain. Padahal, dengan membuat batasan penggunaan, tabungan bisa tetap utuh, dan bantuan pun bisa diberikan sesuai kemampuan, tanpa mengorbankan masa depan diri sendiri. Membuat anggaran sederhana, menulis pengeluaran bulanan, lalu menempelkan di dinding kamar atau meja kerja, bisa menjadi pengingat yang ampuh agar tabungan tidak bocor tanpa arah. Lebih dari itu, perencanaan juga berarti menyiapkan tabungan untuk kebutuhan akhir hayat. Meski topik ini sering dihindari, namun justru dengan membicarakannya, kita bisa lebih tenang. Biaya kesehatan, biaya pemakaman, hingga warisan untuk keluarga, semua bisa dipersiapkan sejak dini. Dengan begitu, tabungan tidak hanya bermanfaat saat masih hidup, tapi juga memberi ketenangan bagi orang yang ditinggalkan. Bayangkan, betapa damainya hati saat tahu semua sudah teratur. Anda bisa menikmati masa tua dengan lebih ringan, karena setiap rupiah memiliki arah, setiap simpanan punya tujuan, dan tidak ada lagi rasa khawatir akan kekurangan. Menabung di usia tua bukanlah sekadar menyimpan uang, melainkan sebuah seni dalam menjaga kehidupan tetap bermartabat. Dan pada akhirnya, menabung bukan hanya soal angka yang tertera di buku tabungan, melainkan tentang bagaimana Anda menghargai diri sendiri. Setiap rupiah yang disisihkan adalah tanda cinta, bukan hanya untuk keluarga, tapi juga untuk diri Anda yang telah berjuang sepanjang hidup. Dengan strategi yang tepat, tabungan di usia tua bukan sekadar simpanan, melainkan warisan ketenangan yang akan menemani setiap langkah hingga akhir perjalanan.